Cinta adalah rasa. Tidak usah berupaya terlalu serius untuk menjelaskan dan menerangkan pikiran-pikiranmu kepada seseorang. Tidak usah beralasan banyak-banyak kepada siapapun, dan tidak usah terlalu berlebihan ingin menyenangkan orang lain. Yang penting engkau menjadi dirimu sendiri, itu saja. Nanti pada akhirnya siapapun yang mencintai dirimu pasti akan menemui banyak kebaikan dirimu. Tetapi sebaliknya, siapapun yang membenci dirimu pasti selalu akan mencari-cari keburukan-keburukan dirimu. Untuk itu, tidak usah engkau berdebat untuk meyakinkan orang semacam itu. Nanti percuma saja. Engkau akan menemui jalan buntu sebab otaknya tertutup rapat. Bahkan ketika engkau memilih untuk menyendiri, tentu akan lebih bermanfaat. Karena dialog dengan nuranimu sendiri adalah merupakan upaya untuk menyehatkan jiwamu sendiri. Karena berdialog dengan orang lain, wahai kekasihku, di masyarakat kita ini terlalu banyak orang yang otaknya seperti tahi lalat yang berada di sudut bibirmu yang sebelah kanan itu. Untuk itu aku ucapkan selamat kepadamu karena kau memilih untuk menyendiri. Selagi engkau belum menemukan orang yang dapat memahami pikiran-pikiranmu, bisa terjadi satu saat engkau akan kehilangan gairah bercakap, sehingga tidak merasa nyaman ketika berbicara. Karena engkau menghadapi kesulitan untuk menemukan seorang yang punya hati yang baik, siap untuk menjadi pendengar yang budiman. Perahu itu, wahai kekasihku, tidak tenggelam karena berada di tengah air, melainkan karena air merembes melalui badan perahu. Oleh karena itu, jangan menganggap enteng apapun yang terjadi di sekitarmu. Sekiranya menjadi beban yang memberatkan dirimu, segera periksakan kepada seorang ahli, barangkali ada yang merembes ke dalam otak. Untuk itu selanjutnya, wahai kekasihku, kita mesti membuat garis demarkasi yang memisahkan antara perasaan-perasaan yang tumbuh berkembang di hati kita dengan kejutan-kejutan peristiwa yang tak terduga sama sekali, supaya hidup kita lebih nyaman dan lebih damai. Selanjutnya, engkau tidak usah bersedih hati, wahai kekasihku, kekasihmu yang telah meninggalkan dirimu. Selanjutnya engkau tidak usah bersedih hati, kekasihmu telah meninggalkan dirimu hanya karena sebab yang sangat sepele, yaitu karena ketersinggungan. Ketahuilah, wahai kekasihku, dengan sebab sepele dia pergi, itu artinya dia memang dasarnya tidak pernah mencintai dirimu. Ya sudahlah, abaikan saja. Kepergian seseorang selamanya jauh lebih ringan bebannya dibandingkan kepergian seseorang yang bersifat sementara, lalu kita menunggu kepulangannya. Mungkin sebabnya karena salahmu sendiri, engkau kurang merawat cinta, kurang cerdik mengemas perhatian. Memberikan perhatian kepada orang yang kau cintai itu, wahai kekasihku, adalah harus secara terperinci, termasuk hobi dan kesenangannya. Karena cinta itu sesungguhnya adalah rasa sebelum menjadi kata. Rawatlah cintamu dan jagalah kedamaian di hatimu. Jangan pernah menyahuti panggilan masa lalu. Jangan pernah menyahuti panggilan masa lalu, karena masa lalu tidak punya sesuatu yang baru.
yang perlu engkau renungi. Peristiwa yang mengejutkan, engkau ditinggal kekasih. Ada sisi indahnya yang dapat memberi manfaat kepada dirimu, yaitu menyadarkan dirimu dari kelalaian hatimu sendiri yang tenggelam dalam angan-angan palsu. Atau bisa saja sebabnya adalah sebaliknya. Bukan engkau kurang perhatian, melainkan engkau terlalu berlebihan memperhatikan kepada kekasihmu, sehingga membuat dia tidak sadar diri, menganggap dirimu seperti babu. Tercantum dalam salah satu pasal Undang-Undang Kesombongan yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa yang memberikan perhatian kepada seseorang yang tidak mau membalas dengan perhatian yang sama atau yang lebih baik adalah sama dengan menistakan diri sendiri. Sekali lagi, engkau tidak usah repot-repot menjelaskan kepergian kekasihmu kepada orang lain. Hasilnya akan percuma saja, karena orang lain itu hanya mendengarkan ketika ada maunya. Lebih baik tunjukkan saja sikapmu dengan pura-pura tidak mengerti, seolah tidak terjadi apa-apa. Dengan cara itu akan lebih mampu memukul lebih sadis, karena engkau tidak melihat keberadaan kekasihmu di dalam hidupmu. Selama ini memang kau sedang dalam pertempuran yang berkepanjangan antara hatimu dan akalmu. Nanti di penghujung pertempuran engkau harus menerima kenyataan, yaitu akalmu akan menang, tetapi hatimu akan terluka. Lalu selanjutnya, wahai kekasihku, untuk ke depan sebaiknya engkau sembunyikan saja kejujuran perasaanmu, supaya jangan sampai hatimu terluka lagi untuk yang kedua kalinya. Apa yang terjadi atas dirimu sekarang sudah menjadi kenangan. Apa yang terjadi atas dirimu sekarang sudah menjadi kenangan. Jangan dikira itu sesuatu yang mati. Kenangan itu juga punya jantung. Wahai kekasihku, biasanya mulai berdenyut di malam hari. Lebih baik engkau ciptakan sendiri saat-saat bahagiamu untuk dirimu sendiri. Jangan minta bantuan dari siapapun, jangan minta belas kasihan dari siapapun untuk menciptakan saat-saat bahagia untuk dirimu. Aku menduga angan-angan yang terlintas dalam pikiran setiap perempuan. Aku menduga angan-angan yang terlintas dalam pikiran setiap perempuan tidak terlalu berlebihan. Akan berputar sekitar sebuah rumah sederhana yang layak. Seorang suami yang setia penuh cinta kasih. Bau popok seorang bayi yang sangat lucu dan tangisannya yang sangat menggemaskan. Sebetulnya aku ingin untuk segera melangkah, membuat kepastian. Tetapi aku tidak mampu untuk melompati hambatan sosiologis, psikologis yang sangat tebal menghadang di hadapanku. Karena kekasihmu yang dulu itu ternyata adalah adik kandungku sendiri. Akhirnya aku menyerah saja. Keputusan terakhir ada di tanganmu. Terima kasih.